dia diperiksa apa kebiasaannya, apa warna atau waktu. Kalau sudah itu hati-hati, karena ada namanya istihadah. Istihadah itu darah yang keluar, tapi sebetulnya bukan dari rahim. Mungkin ada penyakit di faraj itu yang menyebabkan darah keluar. Nah, kalau itu yang keluar itu tidak menghalangi sholat. Kalau memang keluar terus itu kalau dititik, sekarang kan ada. Jadi menjelang sholat itu kemudian dibersihkan, baru dikasih pembalut, baru wudhu sholat. Itu mungkin itu yang perempuan yang kemudian dikatakan banyak hal-hal yang kalau dia tidak teliti itu bisa ke neraka. Karena itu bayangkan kalau setiap bulan 15 syarat yang ditinggalkan, umurnya 40 tahun nanti kehitung sendiri. Nah, tapi anak laki harus tahu nanti punya istri atau nanti punya anak perempuan, tanggung jawabnya seperti itu. Barangkali untuk itu. Kemudian kalau tidak ada yang lain, saya begitu lanjut. Jadi kalau terjadi itu, maka yang kencing mati wajib itu najis harus disucikan, tetapi kemudian cukup dengan wudhu bisa sholat. Kalau mani dan darah itu hadas besar sehingga wajib mandi baru kemudian sholat. Jadi tentang hukum haid itu sebenarnya hati-hati, karena kalau menurut ahli tadi itu kalau seorang perempuan berhenti haidnya pada jam 5:30 sore, wajib mandi dan sholat jamak. Itu pendapat ahli tadi. Jadi itu perlu diingat. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau sudah wajib mandi, wajib sholat, ada kebolehan jamak, maka jamak. Jamak ini barangkali juga mungkin bisa diperluas. Jadi jamak itu menggabung dua sholat, maghrib isya, lohor asar. Itu bisa jamak tanpa qasar, bisa jamak qasar. Jadi kemudian yang biasa kita ini dalam perjalanan. Tapi saya dianu supaya disampaikan tadi seperti. Tapi Nabi pernah syarat jamak lohor dan asar tidak sakit juga tidak musafir, tapi mukim. Itu bisa dibaca di kitab Fasli. Jadi beliau jamak tanpa sebab yang kita tahu, kan perjalanan atau dapat air, sehingga kemudian kalau saya sampaikan seperti ini, saya pikir dalam acara perkawinan, saya melihat mungkin pengantin kita itu mungkin syaratnya tidak beres, karena memperoleh jam 2 udah. Jadi kalau saya pakai itu, daripada tidak syarat, maka pada saat dia akan memperoleh itu syarat memang syarat lohor
jamak asar. Nanti kalau kemudian kesempatan boleh ditambah, tapi kalau tidak ada, termasuk pejabat. Pejabat kalau misalnya Pak Gubernur datang, bupati kan susah. Nah, itu juga seperti itu. Jadi misalnya kalau Pak kepala sekolah mantik ya, itu sih karena yang datang tentu orang syaratnya tahu. Tapi kalau pejabat seperti gubernur belum tentu. Tapi kalau kemudian juga dalam acara itu sebagai pejabat daerah ikut, kalau saya seperti itu saya anukan pada saat saya Anto menjelang ujian nasional SMP, mereka les di sekolah. Kemudian dia pulang dari sekolah sudah mengaji di masjid. Terus dia bilang, oh saya belum salat. Kenapa belum salat? Tidak ada pesta di sekolah. Saya bilang besok begitu. Besok kalau salat zuhur dan akan ada les, salat zuhur jawab seperti itu. Cuma artinya itu fakta. Bagaimana tafsiran orang silahkan. Tapi di hadis itu Nabi tidak dalam keadaan bepergian dan tidak dalam keadaan sakit. Nabi menjamak lohor dan asar. Saya pikir itu perlu diketahui. Dalam keadaan yang sempit daripada tidak salat, maka pakai itu. Tapi jangan permudah. Oh kita jawab. Jangan begitu. Tapi kalau dari digunakan itu ya, Anda bertanggung jawab dengan Allah. Saya suruh gitu. Jadi pengantin bisa Pak Ya. Pengantin. Nah, kalau orang ya, kalau saya pegang begitu pada pengantin.